ini saya akan menjelaskan sampel penelitian. Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misal karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi haruslah betul-betul representatif. Karakter sampel selalu mengikuti karakteristik dari populasinya. Misalkan jika populasi menggunakan ukuran orang atau pihak, barang, benda, organisasi, maka sampel juga harus menggunakan ukuran yang sama dengan populasinya, orang atau pihak, barang, benda, organisasi. Contoh ukuran orang atau pihak antara lain meliputi nasabah bank, konsumen toko, SDM perusahaan, karyawan hotel, dan sebagainya. Ukuran barang atau benda antara lain mobil, TV, mebel. Sedangkan ukuran organisasi antara lain perusahaan industri X, bank X, rumah sakit A, hotel C, maupun universitas X. Parameter dalam menentukan representatif sampel. Yang pertama, variabilitas populasi, di mana variabilitas populasi merupakan hal yang sudah given. Artinya, peneliti harus menerima sebagaimana adanya dan tidak dapat mengatur atau memanipulasinya. Kedua, besar sampel. Makin besar sampel yang diambil, akan semakin besar atau tinggi taraf representativeness-nya. Jika populasinya homogen secara sempurna, besarnya sampel tidak mempengaruhi taraf representativeness-nya. Tiga, teknik penentuan sampel. Makin tinggi tingkat kembang dalam penentuan sampel, akan makin tinggi pula tingkat representativeness-nya. 4, kecermatan memasukkan ciri-ciri populasi dalam sampel. Makin lengkap ciri-ciri populasinya yang dimasukkan ke dalam sampel, akan makin tinggi tingkat representativeness-nya. Teknik sampling dan penentuan jumlah sampel terbagi menjadi dua, probability sampling, di mana teknik pengambilan sampelnya memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota. Sedangkan non-probabilistic sampling yaitu teknik yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota. Probabilistic sampling, ada simple random sampling, dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel dari populasinya dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada. National stratified random sampling, teknik ini dapat digunakan bila populasi mempunyai unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Misalkan pendidikan terakhir S1 40, S2 50, S3 60. Maka jumlah sampel yang harus diambil meliputi strata pendidikan tersebut. Disproportional stratified random sampling. Teknik ini dapat digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Misal, pada perusahaan terdapat 5 orang lulusan SMA, 3 orang lulusan SMK, 4 orang lulusan S1, 35 orang lulusan S2. Maka 5 orang yang lulusan SMA dan 3 orang lulusan SMK diambil semua sebagai sampel, karena dua kelompok ini terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1. Selanjutnya, area cluster sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang diteliti sangat luas. Contoh, penduduk dari negara, provinsi, kabupaten, maupun kota. Pengambilan sampel probabilitas, di mana pengambilan sampel acak, sederhana, atau tidak terbatas. Maksudnya, sampel diambil secara teracak dan tiap elemen populasi memiliki peluang yang diketahui dan sama untuk terpilih sebagai subjek. Pengambilan sampel kompleks atau terbatas memberikan alternatif yang layak dan terkadang lebih efisien daripada desain yang tidak terbatas. Pengambilan sampel kompleks atau terbatas memberikan alternatif yang layak dan terkadang
lebih efisien daripada desain yang tidak terbatas. Contoh desain pengambilan sampel secara probabilitas kompleks atau terbatas yakni pengambilan sampel sistematik, pengambilan sampel acak berstrata, pengambilan sampel acak berstrata proporsional dan disproporsional, pengambilan sampel cluster, pengambilan sampel double atau ganda. Non-probability sampling. Sampling sistematis merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari populasi yang telah diberi nomor urut. Misal responden didapat sebanyak 150 orang. Dari semua responden diberi nomor urut mulai dari nomor 1 sampai nomor 150. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan mengambil nomor ganjil saja atau nomor genap saja, atau bisa kelipatan dari bilangan tersebut. Sampling kuota merupakan teknik menentukan sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuotanya terpenuhi atau ditargetkan. Misal, sampel yang diambil 250 responden, maka target 250 responden harus terpenuhi. Bila tidak sampai jumlah target, maka pencarian masih dilanjutkan sampai terpenuhi targetnya. Sampling insidental, di mana teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Dengan kata lain, orang yang tidak disengaja bertemu dan cocok dapat digunakan sebagai sampel dan sumber data. Sampling purposive merupakan teknik penentuan sampling atau sampel dengan pertimbangan tertentu. Judgment sampling digunakan ketika sejumlah individu memiliki sifat yang menarik. Desain ini merupakan satu-satunya teknik sampling yang tepat dalam memperoleh informasi dari populasi yang sangat spesifik. Judgment sample juga bisa digunakan untuk mendapatkan informasi baru yang representatif. Sampel jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila semua populasi digunakan sebagai sampel. Untuk snowball sampling merupakan teknik penentu sampel yang mula-mula jumlahnya kecil menjadi besar. Pengambilan sampel yang mudah merupakan pengumpulan informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati bersedia memberikan informasi. Pengambilan sampel bertujuan merupakan pengambilan sampel yang terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diperlukan. Ada dua jenis tipe pengambilan sampel bertujuan, yakni pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, melibatkan pemilihan subjek yang berada di tempat yang paling menguntungkan atau dalam posisinya terbaik untuk memberikan informasi. Pengambilan sampel kuota bertujuan memastikan bahwa kelompok tertentu secara memadai terwakili dalam penelitian melalui penggunaan kuota. Penentuan ukuran atau jumlah sampel. Jumlah sampel dapat dijadikan sebagai data penelitian bila menurut G dan G pada tahun 92 berpendapat pada sampel haruslah sebesar-besarnya. Pendapat G dan G pada 92 ini mengasumsikan bahwa semakin banyak sampel yang diambil maka akan semakin representatif dan hasilnya dapat digeneralisir. Namun ukurannya yang diterima akan sangat bergantung pada jenis penelitiannya. Syarat-syaratnya, jika penelitiannya bersifat deskriptif, maka sampel minimum adalah 10% dari populasi. Jika penelitiannya korelasi, sampel minimumnya adalah 30. Apabila penelitian kausal perbandingan, sampelnya sebanyak 30 per grup. Apabila penelitian eksperimental, sampel minimumnya adalah 15 subjek per grup. Sedangkan Roscoe pada tahun 75 juga memberikan beberapa panduan untuk menentukan ukuran sampel, yaitu pertama, ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. Jika sampel dipecah ke dalam subsampel pria atau wanita, junior, senior, dan sebagainya, ukuran sampel minimum 30 untuk setiap kategori adalah tepat. Ketiga, dalam penelitian multivariat,
atau termasuk analisis regresi berganda, ukuran sampel sebaiknya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. Yang keempat, untuk menentukan eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat, penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel kecil antara 10 sampai dengan 20. Nah, ini terdapat contoh dari Rusko. Ada 4 variabel yang diteliti, terdiri dari 3 variabel independen, easy of use, power of mode, dan juga brand image, serta 1 variabel dependent, yaitu keputusan penggunaan layanan. Penentuan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus Rusko, yaitu 10 kali jumlah variabel independen dan variabel dependent, maka 30 kali 4 sama dengan 120. Diperoleh 120 responden. Maka jumlah sampel yang diambil penelitian telah melebihi jumlah minimum yang ditentukan Rusko, yaitu 30 sampel dan kurang dari jumlah maksimum sampel sebesar 500. Dan ini memenuhi syarat yang pertama. Nah, untuk Slovin pada tahun 60 menentukan ukuran sampel suatu populasi dengan formula, yaitu dapat dilihat di tampilan ini. Berikutnya formula Jacob-Cohen. Berikutnya Cohen formula. Nah, untuk populasi yang tidak diketahui dapat menggunakan formula Blemishow. Berikutnya rumus Machin dan Campbell, di mana salah satu teknik yang dipergunakan dalam menentukan ukuran sampel dengan mempertimbangkan jenis teknik analisis dan jumlah variabel bebas akan diuji. Apabila penggunaan menggunakan teknik analisis hubungan maupun pengaruh, korelasi maupun kausalitas antara berbagai variabel yang digunakan trend iteratif method. Adapun langkah-langkahnya untuk menentukan besarnya ukuran sampel dengan teknik ini, ya dapat dilihat contohnya. Nah, ini adapun rumus yang digunakan. Nah, sehingga contoh selanjutnya seperti ini. Rumus berdasarkan proporsi atau tabel Ishak dan Michael. Tabel penentuan jumlah sampel dari Ishak dan Michael memberikan kemudahan penentuan jumlah sampel berdasarkan tingkat kesalahannya, 1%, 5%, dan 10%. Dengan tabel ini, peneliti dapat secara langsung menentukan besaran sampel berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang dikehendaki. Nah, tampilan ini adalah rumusnya. Contohnya dapat dilihat pada tampilan ini. Nah, ini lanjutannya. Nah, selanjutnya masih lanjutan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Bila suka, like, subscribe, share bila bermanfaat, serta aktifkan lonceng agar mendapatkan notifikasi ilmu-ilmu baru yang bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.